Oke guys, jadi di video kali ini gue mau membahas mengenai kalibrasi ya. Kalibrasi apa? Kalibrasi espresso. Mungkin ini bisa masuk ke espresso part 3 ya. Jadi hari ini yang gue mau bahas itu adalah mengenai kalibrasi. Nah, kalibrasi apa? Jadi kalibrasi espresso setiap hari di coffee shop itu seharusnya seperti apa? Oke, sambil kita ngobrol, gue mau nyeduh kopi manual brew lagi. Ini kopinya sama seperti mungkin 2 video ke belakang ya. Ini kopinya dari Niji Coffee Bar ya. Nijinya bukan yang nyanyi itu ya, beda guys ya nih. Niji Coffee Bar Ijen Lestari Caramella. Oke, dia ini prosesnya honey anaerob. Terus di sini ada USDA 762 ya. Oke. Nah, hari ini gue pakai Hario Mugen atau Hario Mugen ya. Terus gue pakai grindernya Timor. Ini gue grind size-nya nomor 18. Oke, gue pakai 15 gram, nanti pakai perbandingan airnya 1:15. Oke, sekarang gue giling kopi dulu, prep dulu, nanti kalau udah kita lanjut. Oke, sudah. Wanginya menarik. Ya. Wangi ini kerasa banget, kayak ada wangi-wangi belimbing, jeruk. Sama kayak ada wangi kembang apa gitu loh ya. Bukan kembang goyang. Oke. Nah, ini gue pakai airnya Nestle ya. Gue lagi suka ngulik pakai air Nestle. Terus nih gue suhunya gue hajar di suhu tinggi, mungkin sekitar 96-97. Oke, langsung aja. Sip, ratakan. Nah, tuangan pertama, di sini gue mau bloomingnya sedikit. Oke, gue bloomingnya cuma sekitar 20 ml aja atau 20 gram. Tapi pastikan semua permukaan kopinya basah. Kayak ada wangi gula-gula Jawa gitu. Terus kayak ada wangi belimbingnya. Nah, ini gue bloomingnya selama 30 detik aja. 30 detik, lanjut tuangan kedua sampai 150. Nah, ini gue tuangnya bener-bener pelan teman-teman ya. Santai aja. Video review gue mengenai Hario Mugen ini silahkan cek di sebelah sini. Ya, ini gue udah bikin videonya. Oke, nah itu gue sebenarnya lebih fokusnya ke arah gimana sih cara bilas paper filternya supaya benar-benar paper filternya itu menempel sepenuhnya ke body si drippernya. Oke, 150. Kita diemin. Nah, ini gue diemin sampai dia benar-benar lumayan agak kering. Lanjut tuang sampai 225. Nah, jadi ini untuk grind size nomor 18 di Timor C2 ini dia cukup kasar. Ya, lumayan kasar lah. Tapi karena di sini balik lagi ya, karena Hario Mugen ini memang semua permukaan paper filternya itu menempel ke dinding body seat drippernya, jadi dia netesnya agak perlahan. Oke, kalau sudah langsung lanjut lagi sampai 225. Hop. Oke, kita tunggu. Nah, ini gue brewing time-nya kemarin ya. Untuk kopi yang Ijen Caramella ini gue ngerasa justru kerasa manisnya gitu ya, kerasa manis lebih kompleks itu ketika waktu seduhnya itu mencapai 5 menit dengan Hario Mugen ini gitu ya. Jadi bisa dikatakan rasanya lebih kompleks lah. Itu ketika 5 menit lebih dengan grind size-nya tidak terlalu halus. Nah, di bagian atas sudah kering, kita tunggu sebentar sedikit, yang di bawah langsung kita stop timer. Oke. Ya, di sini gue brewing time-nya 4 menit 45 detik. Oke, pencet. Jadi ya, tadi 4 menit 45 detik sebenarnya. Ya, jadi ini 4 menit 50. Oke. Sekarang kita hirup aromanya dulu seperti apa. Oke, nah ini yang gue rasain benar-benar kayak bling-blingnya lumayan kenceng ya. Terus kayak ada wangi-wangi kembang gitu, kayak melati. Tapi melatinya, lu jangan mikir kayak melati yang di film Susana gitu, beda ya. Jadi ini lebih ke arah sweetnya gitu loh. Oke, terus kayak ada rempah nih, gue gak tahu rempahnya apa. Kita cobain dulu. Busa nggak tuh, busa manis tuh. Oke, kita coba. Pertama kali masuk mulut, kalau teman-teman di sini pernah minum teh melati yang agak kental, ya jadi kerasa banget melatinya. Di lidah kerasa, di rongga mulut kerasa, terus pas exhale juga kerasa banget ada wangi melati. Nah, terus di sini gue ada ngerasa kayak jeruknya. Kalau teman-teman pernah minum jeruk sonkit yang udah dicampur gula, mirip-mirip seperti itu. Oke, sama di sini di belakang kayak ada rasa-rasa nati gitu ya, nati sama kayak coklat. Oke, sekarang kita tunggu sampai dingin sambil kita ngobrol mengenai kalibrasi. Nah, di sini teman-teman ada beberapa yang tanya, "Bang, gimana sih caranya tuh sebenarnya mengkalibrasi espresso kalau untuk di coffee shop?" Nah, di sini banyak yang salah persepsi adalah ketika kita barista itu kalibrasi espresso di pagi hari, itu biasanya yang dicari malah rasa yang paling enak. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman cari rasa yang paling enak, ya
itu artinya teman-teman sudah menggunakan selera pribadi. Oke, sedangkan kita tahu kalau di coffee shop itu kita nggak bisa membawa selera pribadi kita masing-masing. Karena misalkan di coffee shop itu ada baristanya 4. Oke, ketika barista 4 itu mereka menggunakan seleranya masing-masing, itu sudah pasti rasanya akan beda-beda. Karena balik lagi kalau kita ngomong selera, ya itu artinya lebih fokusnya ke arah rasa apa aja yang didapatkan. Nah itu sudah pasti nanti setiap orang, setiap pribadi itu rasanya akan beda-beda. Gitu ya, otomatis ketika kita goalsnya serve kopi itu di coffee shop adalah sebisa mungkin harus konsisten. Nah kalau misalkan semuanya ngikutin kopi aing kumaha aing gitu ya, yang ada nanti rasanya akan berubah-berubah terus gitu. Karena balik lagi, kalau misalkan ada yang ngomong loh bang, berarti kan kalau ikutin kalibrasinya itu menurut rasa yang enak ya bagus-bagus aja, karena itu baik lagi barista tersebut berusaha untuk memenuhi kepuasan customer. Iya benar, betul gitu, gue setuju banget. Ketika kita mau kalibrasi, kita serve kopi ke customer, sebisa mungkin kita harus serve yang terbaik. Tapi balik lagi, ketika R&D awal ya pasti espresso itu akan dicari dulu kalibrasinya seperti apa, yang mana kalibrasi tersebut sebisa mungkin mengeluarkan potensi maksimal dari si kopinya. Ya, kopinya seperti apa? Ya, kita sudah dialing, sudah coba-coba ganti grind size, ganti yield, ganti dose, ganti time. Itu nanti akan ketemu tuh. Oh, dari sekian banyak yang kita coba, nanti rasa espresso yang terbaik yang mana? Nah, pada saat R&D awal itu teman-teman boleh cobain espressonya dulu, terus entah teman-teman mau cobain ristrettonya, mungkin nanti kalau ada yang pesen magic ya, terus teman-teman bisa cobain cappuccino, cafe latte, piccolo, ya entah itu sampai ke ice americano, hot americano itu boleh. Tapi itu dilakukan di R&D awal. Nah, ketika sudah dapat satu kalibrasi, pasti kan biasanya akan dicatat dulu. Oke, kopi ini nanti ketika dikalibrasi seperti dengan sedemikian rupa, ya dose-nya berapa, yield-nya berapa, time-nya berapa, nanti rasa yang dihasilkan itu apa-apa aja, rasa yang didapatkan apa-apa aja, termasuk mungkin nanti mau ditulis detail bodinya seperti apa, teksturnya seperti apa, aftertaste-nya seperti apa. Nah itu boleh sebagai patokan untuk next-nya ketika kita operasional kita pakai biji kopi yang sama, ya batch yang sama, yang diharapkan itu adalah rasa kopinya itu bisa sesuai dengan apa yang kita R&D di awal gitu. Nah mungkin ada lagi beberapa orang bilang, lah bang tapi kan selera setiap orang berbeda-beda. Ini setiap orang dalam arti customer. Oke, ketika teman-teman mau buka coffee shop ya, pasti teman-teman kan menentukan satu wilayah. Oke, nah yang mana wilayah tersebut sudah pasti ada market sebelumnya nih. Ya oke, market misalkan market di tempat teman-teman itu ternyata fokusnya ke kopi-kopi susuan gitu ya. Artinya kalau teman-teman serve espressonya itu pengen yang rasanya lebih cenderung ke buah-buahan, lebih ke arah manis alami gitu ya, itu menurut gue akan sulit. Jadi maksud gue adalah ketika teman-teman kalibrasi kopi, ya pasti kopinya itu sudah melalui proses pemilihan dulu nih. Ya mungkin teman-teman beli beberapa sampel atau mampir ke roastery untuk cobain kopinya gitu. Nah ketika teman-teman sudah mendapatkan satu kopi, itu sudah seharusnya teman-teman sudah menyesuaikan sama market di daerah teman-teman buka coffee shop. Ya jangan sampai marketnya itu ternyata specialty tapi teman-teman jualnya lebih fokusnya ke arah kayak fokusnya cuma di kopi-kopi susu aja. Salah atau enggak gitu, boleh-boleh aja, tapi sayang banget teman-teman nggak bisa memaksimalkan potensi beans yang sudah teman-teman beli gitu. Jadi sesuaikan ke market dulu. Kalau misalkan marketnya kopi susu, oke teman-teman misalkan beli blendnya yang 80 Arabica, 20 Robusta. Dari situ teman-teman langsung cari. Ketika sudah dapat kalibrasinya, terus misalkan teman-teman sudah soft opening ya, terus teman-teman serve kopinya, nah teman-teman artinya itu harus melihat feedback. Ya ketika teman-teman udah dapat feedback ya ditampung dulu aja. Jangan ketika feedback satu orang sampai orang ke-15 itu oke ya,
terus tiba-tiba teman-teman nerima satu komplain, ngerasa wah ini kopinya terlalu strong atau terlalu light. Nah, teman-teman langsung pendiriannya langsung berubah. Jangan. Karena kalau seperti itu teman-teman akan kesulitan sendiri untuk menentukan oke, SOP gue seperti apa, resep gue seperti apa, biji kopi yang akan gue pakai seperti apa, itu teman-teman akan kesulitan. Karena balik lagi ketika kita bisnis coffee shop, boleh kita mau bikin customer itu suka sama produk kita, tapi nggak bisa semuanya kita bikin suka. Karena balik lagi ketika kita sudah dapat market atau kita ngebentuk market sendiri, fokuslah ke mayoritas market yang memang sudah teman-teman tuju atau teman-teman rencanakan. Gitu ya, jadi jangan terlalu goyang berpikiran aduh customer ini ada yang bilang kopinya kurang enak nih. Karena balik lagi kopi yang enak seperti apa, yang tidak enak seperti apa itu susah banget untuk ditentukan. Nah, kalau teman-teman bingung maksud gue apa, silahkan nonton video gue di sebelah sini dulu. Itu sudah gue bahas ya mengenai kopi enak itu seperti apa. Nah, kita balik ke masalah kalibrasi yang tadi. Nah, ini masih banyak banget beberapa kenalan gue yang dia buka coffee shop, terus baristanya tuh selalu ide gitu ya, pakai ide sendiri untuk bikin kalibrasi sendiri. Ya, terkadang gini, ketika barista itu punya ide, kita juga harus secara tidak langsung harus mengapresiasi. Ya, karena artinya barista tersebut pengen nih, barista itu punya, mungkin bisa dikatakan tingkat penasaran yang tinggi, mau ngulik boleh. Nah, tapi teman-teman barista di sini juga harus ingat, ya, ketika bisnis coffee shop, balik lagi kalau sudah ditentukan di kalibrasi awal, ya teman-teman ingetin aja rasa kopinya seperti apa. Oh, rasa kopinya di kalibrasi awal seperti ABC, bodinya A misalkan, terus acidity-nya apa, aftertaste-nya apa. Nah, itu harus teman-teman ingat. Nah, ini teman-teman barista harus memiliki skill tersebut nih. Ya, jadi ketika teman-teman udah cobain, teman-teman harus simpan di memori. Gitu, supaya apa? Tujuannya next kalibrasi besok paginya atau minggu depan atau bulan depan, selama menggunakan kopi yang sama, itu diharapkan teman-teman bisa dapetin rasa yang sama. Ya, karena jangan sampai nanti kita udah dapet customer reguler ya, sudah loyal sama kita, terus customer itu ngerasa kok setiap hari rasa kopinya beda-beda. Nah, sebisa mungkin hal yang seperti itu diminimalisir. Gitu, kecuali nih teman-teman teman-teman udah terima kopi batch yang baru, setelah lihat dari warna, oh ini ada sedikit perbedaan nih ya, karena kan ya kalau memang teman-teman mau punya aktrometer boleh aja buat ngukur warna, tapi menurut gua coffee shop yang ada seperti itu mungkin sedikit ya. Nah, tapi fokusnya ketika ganti batch ya, batch roastingan itu teman-teman mau kalibrasi ulang lagi boleh. Tapi tetap yang dicari, apa yang dicari itu sebisa mungkin mendekatkan ke rasa yang awal. Baik lagi, konsistensi itu penting banget. Tuh, kalibrasi espresso susah atau enggak, dialing susah atau enggak, susah-susah gampang. Tapi balik lagi ketika teman-teman di sini pengen belajar, ya, ada rasa penasaran yang tinggi, pengen ngulik, ya, kalau bingung tanya, jangan ide sendiri. Ya, karena teman-teman di situ punya tim ya, kalau misalkan ownernya sering datang, silahkan diskusi sama ownernya, tapi jangan pakai aturan sendiri gitu, karena semuanya itu memang sudah ditentukan, ada SOP-nya gitu ya. Jadi teman-teman di sini, teman-teman barista yang mungkin kayak rasa penasarannya tinggi, ya boleh terus belajar aja, tapi ingat selalu ada peraturan yang nggak boleh dilanggar gitu, selalu ada kalibrasi yang harus teman-teman ikuti gitu ya. Oke, ini sekarang kopinya sudah dingin, kita cobain lagi. Nah, ketika dia sudah dingin, dominannya ini malah kayak teh melati yang cukup tebal, terus teman-teman kasih gula sedikit ya, manisnya seperti itu. Terus di sini ada rasa belimbing. Belimbingnya, asamnya jadi cukup naik ya. Di belakang kerasa kayak ada kacang sama sensasi coklatnya. Ya. Bodinya menurut gue ini masuknya medium ya, di lidah itu kerasa berat juga. Terus teksturnya di sini gue ngerasa juicy ya, kerasa juicy banget kopinya.
Untuk aftertaste-nya ini gue bisa bilang tergolong medium to long lah ya, jadi lumayan panjang aftertaste-nya. Terus yang ninggal itu rasa si belimbing dan coklatnya. Ternyata rempahnya di sini tidak ada guys ya. Ternyata ini kayak kacang-kacangan gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau cobain kopi Ijen Lestari Karamela ini, ya langsung cek aja Instagramnya Niji Coffee Bar di sebelah sini, teman-teman langsung cek aja karena kemarin itu gue belinya melalui Instagram. Jadi teman-teman pantengin story-nya aja, dicek aja. Biasanya kalau ketika sudah dijual, dia ini masih bisa dikatakan micro roastery lah ya. Jadi memang jual kopinya itu kopi yang dipakai di coffee shopnya juga. Atau teman-teman kalau mau cobain dulu, silakan mampir aja ke Niji Coffee Bar, itu ada di daerah Bogor, pas di depan pintu masuk mobil stasiun ya, stasiun Bogor, jadi di seberangnya Niji Coffee Bar. Oke teman-teman, buat teman-teman yang mungkin sudah pernah cobain kopinya atau sudah pernah ke Niji, silahkan tulis di kolom komentar. Nah kalau teman-teman pengen tahu alat-alat rekomendasi dari gua ya, entah itu Hariom Yugen atau grinder, timer, atau kettle yang gue pakai ini, langsung cek link di deskripsi aja, atau teman-teman follow Instagram gue di @remaringka, di situ sudah gue cantumkan semuanya. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.